Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Surya MD. Oke, kali ini saya ingin sedikit bertanya-tanya tentang seputaran dunia potong rambut atau yang lebih bahasa gaulnya barbershop. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, alangkah baiknya seperti biasa kita intro dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Anggita Swantoro sebagai host pembawa acara, dan di samping saya sudah ada narasumber yang sudah lama lah bergelut atau masuk ke dalam bidang barbershop, yaitu dengan Mas Lukman. Mas Lukman. Ya. Oke, Mas Lukman, boleh nggak kalau sedikit perkenalan lah, dari mana tempat tinggal? Oke, teman-teman, perkenalkan, nama saya Lukman. Saya aslinya dari Jawa Timur dan saya sekarang domisilinya ada di Jogja. Oke, Mas Lukman, sudah berapa lama masuk ke dunia barbershop? Kalau saya terjun di dunia barbershop itu mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Saya masih aktif di dunia barber juga. Ya, kurang lebih sekitar 8-9 tahunan lah. Ya, lama ya, Pak? Ya, lumayan. Masih ada yang lebih lama dari saya. Ya, terus gimana sih awal mulanya kok punya pemikiran, aku buka usaha barbershop aja, kenapa nggak milih usaha lain kayak berdagang, atau kan banyak yang usaha lain di luar sana? Ya. Kalau saya sih awalnya itu coba-coba ya, Mas. Enggak, jadi emang dulu itu pertama itu awalnya itu ya karena pagi saya itu kan banyak kosongnya, waktu kosongnya. Nah, terus saya coba tuh nyari-nyari ke teman saya, tanya-tanya ke teman saya, ada lowongan nggak, lowongan kerja buat paruh waktu kayak gitu kan. Karena biasanya kegiatan itu di sore. Jadi saya itu kan dulunya dari pondok, kemudian ditugaskan untuk ngajar TPA kayak gitu ya. Nah, di pagi hari itu banyak yang longgarnya, sehingga terus daripada ya nggak ngapa-ngapain, akhirnya tanya-tanya kepada temen. Nah, ternyata ada di situ satu lowongan yang dulu itu memang brosur yang ditempelkan di tembok-tembok gitu ya. Kalau dulu itu di masjid, di kayak di manding masjid gitu. Nah, coba ini dulu ada tawaran untuk jadi tukang potong rambut gratis, dan kalau belum bisa diajari kayak gitu kan. Ya udah, ya itu awalnya kayak saya nyoba ya kan, nyoba terus minta pendapat sama kedua orang tua, dan akhirnya disetujui ya. Kata orang tua sih ya kalau memang itu nanti jadi jalan rezekimu ya nggak apa-apa, lanjutkan kayak gitu, dicoba aja, barangkali itu jadi jalan rezekimu. Ya udah, dari situ saya mencoba dan akhirnya setelah terjun belajar terus terjun ke motong pelanggan, terus kemudian melihat hasil potongan kita bagus, ya akhirnya senang sampai sekarang ini kayak gitu sih. Berawal coba-coba, ya akhirnya ya jadi rezeki jalan jadinya gitu. Berarti awal mula masuk dunia potong rambut itu masih awam ya? Maksudnya belum tahu apa-apa? Masih nol banget, karena ya dulu nggak ada kepikiran kalau saya itu mau jadi tukang potong rambut, itu nggak ada kepikiran sama sekali itu. Bahkan kalau saya dulu itu kalau mau megang kepala orang itu sangat takut sekali ya, karena
Karena kalau di daerah saya dulu di kampung halaman itu kalau yang namanya kepala, pegang kepala itu sama saja dia itu nantang orang tersebut. Jadi dari kecil itu saya itu udah terdoktrin kayak gitu. Jadi kalau pegang kepala itu ya sama dengan nantang, nggak sopan dan lain sebagainya, mengusik harta orang, mengusik mahkota orang kayak gitu. Neranyak lah istilahnya kayak gitu. Jadi ya dari situ kan nggak ada kepikiran sama sekali. Dan pada waktu itu juga pas ketika pertama kali motong pelanggan itu juga gemeter tangannya, mau kepala itu gemeter kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah kesini ya udah terbiasa, karena itu memang profesi pekerjaan ya, mau nggak mau kita harus pegang kepala kayak gitu. Nah ini buat yang nonton semua ini Mas, ini kan Mas Lukman juga udah lumayan lama lah ya, hampir 8-9 tahun ada di dunia barbershop. Nah itu bisa nggak sedikit ceritain keluh kesah ya, paling ya dari nggak ada pelanggan atau gimana? Ya memang kalau dari kita belajar potong rambut ya, terus kemudian kita buka mulai dari nol, biasanya kita kan nyari pasarannya, istilahnya itu nyari pasaran atau nyari pelanggan itu memang agak susah. Kalau saya dulu ya butuh waktu agak lama, sekitar hampir 1 tahun itu baru dapat pelanggan yang lumayan banyak kayak gitu. Karena ya pelanggan itu kita bisa tahu pelanggan itu akan jadi pelanggan tetap ya nanti bulan kedua setelah mereka potong di bulan pertama. Jadi bulan pertama mereka potong ke kita, kok bulan kedua dia balik, berarti artinya mereka suka dengan kita. Tapi kalau di bulan kedua itu dia nggak balik, ya artinya dia nggak suka dengan potongan kita. Mungkin cara servis kita yang kurang, ataupun mungkin pelayanan kita yang kurang, atau mungkin tempatnya yang nggak layak dan lain sebagainya kayak gitu. Suka dukanya emang kayak gitu. Jadi cari pelanggan itu memang sangat susah sekali kayak gitu ya. Dalam jangka waktu 1-6 bulan itu ada ya cuma masuk 1 sehari, kadang ya zong, nggak ada yang masuk. Yang terberat biasanya itu di bulan ketiga, 1 sampai bulan ketiga biasanya itu banyak yang zong. Di bulan 1 sampai bulan ketiga itu banyak yang zong. Makanya ya kadang banyak dari teman-teman itu yang gulung tikar gitu, jadi langsung tutup karena mungkin gak laku dan lain sebagainya. Padahal itu memang proses dari kita menarik pelanggannya itu kayak gitu. Kemudian setelah itu ya suka dukanya ya, karena kita masih belajar, otomatis ya pasti ada yang namanya kesalahan, komplain. Nah itu pasti ada. Nah nanti ya tergantung sih yang komplain siapa. Kadang ya ada komplainan yang sangat keras, ada yang komplainan yang ya ada yang membangkitkan semangat kita itu ada. Tapi ada juga ya komplainan yang memang betul-betul menjatuhkan kita, itu juga ada kayak gitu ya. Kalau saya sih sarankan untuk teman-teman yang masih baru belajar, terus baru buka potong rambut ya, siapkan mental aja lah. Siapkan mental, siapkan wajah yang tebel kayak gitu ya. Karena banyak nanti kejadian-kejadian yang membuat kita itu enggan lagi mau potong rambut, atau nggak semangat lagi untuk belajar potong rambut karena adanya komplain-komplain tersebut kayak gitu sih. Dan tetap terus belajar, itu aja. Tapi awal mula Mas Lukman itu buka potong rambut itu kan punya kesusahan sendiri dalam menarik pelanggan. Itu kalau dalam hal itu kesusahan menarik pelanggan itu, emangnya Mas Lukman sendiri pada tahun itu ya. Itu pasang tarif berapa satu kepala? Kalau dulu itu masih sekitar 5.000, kemudian terus naik lagi 6,5, terus 7.000, terus 9.000, baru 10.000. Itu yang di kota itu 5.000. Kalau di desa itu masih 3.000-an, 3.000, 4.000 lah standarnya gitu. Kalau di kota itu sudah ada yang 5.000, ada yang 7.000 kayak gitu. Tapi itu
rata ya harganya, maksudnya anak kecil, remaja, orang tua? Rata, kalau itu rata. Kecil, terus orang tua, dewasa itu sama, harganya sama. Karena dulu itu untuk barbershop juga belum sebanyak ini. Kalau dulu kan masih kayak pangkas-pangkas gitu. Sekarang kan udah banyak banget barbershop yang di situ memang mahal-mahal kan. Dan harganya sekarang itu kayaknya udah umum. Kalau harga satu kali potong 25, 35 itu sudah biasa, nggak mahal, nggak kaget lah istilahnya kayak gitu. Kalau zaman dulu ya harga 10.000 ya masih terbilang mahal. Zaman pas saya waktu belajar itu paling ya 7.000 mentok-mentoknya, itu umumnya itu 7.000, 5.000 murah, dan 3.000, 4.000 itu paling murah di desa-desa. Berarti termasuk standar harga, ada kualitas gitu ya. Nah, oke Mas Lukman, ini ada lagi nih sing ya ini gimana ya, ini termasuk ke dalam tips lah. Gimana sih caranya nentuin model rambut buat orang? Kan nggak semua orang datang ke potong rambut terus nentuin model sendiri. Kadang biasa ada yang ditanya mau potong apa mas, terus malah pelanggannya mas jawab terserah mas, yang penting cocok aja. Nah itu gimana caranya nentuin? Kalau dari saya pribadi menentukan seseorang itu cocok atau enggaknya dengan satu model itu dilihat dari pertama dari bentuk wajah ya teman-teman, dari bentuk wajah, kemudian dari tekstur rambut, kemudian arah pertumbuhan rambutnya itu kemana, dan juga dilihat juga dari tulang kepalanya itu seperti apa kayak gitu. Nah nanti dari situ kita akan bisa menentukan model yang cocok untuk orang tersebut kayak gitu. Contoh kalau orang yang rambut jigrak nih, rambutnya kaku, nah itu kalau motong nggak boleh setengah-setengah, jadi nggak boleh nanggung kayak gitu. Jadi kalau mau pendek sekalian, kalau mau panjang sekalian. Dan rambut yang jigrak ini juga nggak masuk, semua model itu nggak akan masuk ke rambut jigrak itu. Contohnya kayak gitu salah satunya. Atau di situ rambut bentuk muka yang lonjong, nggak boleh dipotong yang seperti ini, nggak boleh dipotong seperti itu. Nah itu semuanya ada. Jadi emang belajar itu tetap harus terus belajar, walaupun kita sudah bisa motong, tetap kita memang harus belajar kayak gitu. Jadi jangan puas dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Gitu. Terus Mas Lukman, dalam perjalanan berarti kalau sekarang bisa tak sebut sudah mahir apa masih belajar? Kalau sudah mahir, kalau saya rasa belum ya, karena masih ada yang lebih mahir daripada saya. Kalau saya lebih mengatakannya sih ya belajar menjadi yang lebih baik gitu aja sih kalau saya. Kalau yang mahir yang di atas saya masih banyak kayak gitu, masih seniornya juga masih banyak gitu sih. Nah itu kalau Mas Lukman sendiri nyebutnya masih belajar, itu gimana sih treatment belajar Mas Lukman? Mau dari YouTube atau ke tempat kursus kah atau gimana? Kalau treatment saya belajar, pertama kita mengikuti yang namanya kayak seminar-seminar, kayak workshop kayak gitu, lihat orang-orang battle seperti apa. Nah biasanya belajar kita dari situ. Kemudian kita juga bertanya-tanya, tanya sama temen, tanya sama seprofesi kayak gitu. Dan juga yang nggak kalah ketinggalan, yang pembelajaran yang paling murah yang tidak membutuhkan biaya yang terlalu banyak, yaitu dari media sosial itu. Contoh ya kita lewat video YouTube, dari grup. Nah itu kan kita bisa sharing-sharing dari YouTube, juga kita bisa melihat cara-cara tutorial dan lain sebagainya gitu. Pokoknya sering-sering aja lihat tutorial, kemudian kita praktekkan, ya tutorial, kemudian kita praktekkan. Jangan sampai di situ kita cuma lihat-lihat tok tapi tidak berani untuk mempraktekkan. Itu kalau menurut saya kurang efektif gitu. Jadi ya sebisa mungkin dipraktekkan gitu. Jadi iso nggak iso ya
praktekkan aja, bisa nggak bisa ya praktekkan aja, nanti hasilnya seperti apa ya udah itu urusan belakang kayak gitu. Yang penting kita udah mencoba, kita udah berani untuk mempraktekkan ilmu yang baru tersebut kayak gitu sih. Nah, baiklah, saya rasa sudah cukup lah obrolan kita hari ini. Tapi sebelum ditutup, ada nggak pesan dari Mas Lukman sendiri buat penonton yang di rumah, kan masih buat yang masih nganggur lah Ya. atau mau buka usaha potong rambut tapi masih mikir 2 kali lah, itu ada pesan-kesan? Kalau untuk teman-teman yang di situ masih bingung mau cari kerja apa, mau buka usaha apa, kalau saya sarankan ya, kalau saya boleh sarankan itu lebih kita ke dunia potong rambut ini. Kenapa? Karena dunia potong rambut itu nggak akan ada matinya dan nggak akan ada ruginya. Kita hanya modal sekali itu untuk selamanya. Beda dengan kita kalau jualan makanan, jualan baju, itu harus ada modal untuk beli lagi bajunya, untuk modal beli lagi yang besok, belum lagi nanti kalau kita jualan makanan atau jualan buah nanti ada yang busuk, nggak laku dan lain sebagainya, dibuang. Nah kan kalau di barbershop kan nggak, atau potong rambut kan nggak seperti itu, nggak akan busuk, alat-alat itu juga nggak akan busuk. Makanya kalau untuk teman-teman masih kebingungan, saya rasa saya sarankan ya teman-teman untuk ke dunia barbershop, bisa melalui kursus terlebih dahulu kayak gitu dan lain sebagainya, belajar tanya-tanya seperti itu, karena ini nggak akan ada matinya dan setiap orang pasti rambutnya setiap hari itu tumbuh dan nantinya pasti akan dirapikan. Ya, makasih Mas Lukman. Ya, sama-sama. Itu tadi sedikit cerita tentang perjalanan hidup Mas Lukman di bidang dunia barbershop. Oke, sebelum kita tutup pembicaraan hari ini, teman-teman semua jangan lupa seperti biasa tinggalin jejak seperti like, komen, share, dan subscribe biar Mimin semakin semangat buat konten-konten menarik lainnya. Oke, saya Anggita Swantoro. Saya Lukman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barbershop.